Halo Smart Viewers, welcome to Movie Freak. Alright, kembali lagi bersama gue Zulfikar, host Gen Z, si paling mudian. Dimana di sini kita akan ngebahas seputar film-film dan film sebagai reviewer nomor 1 di Kemanggisan. Alright, kalau setup kayak gini, tentunya kita udah pasti dong nggak sendirian. Kita bakal ngundang dan ngobrol-ngobrol seru seputar film. Kali ini gue ditemanin oleh Broskes Podcast nih. Saya dulu dong, halo kamera. Thank you. Mas, boleh perkenalan dulu namanya siapa gitu? Duluan, siapa? Iya, siapa aja? Gue Abraham Herlambang dari Broadcast Podcast. Reviewer film aja sih Reviewer sebenarnya. film. Oke, Mas Bram dan Mas. Dan gue Rivo Palevi, Broadcast Podcast juga. Dan kita biasa membahas film bareng-bareng Bener. atau kadang sendiri-sendiri. Jadi kali ini salah satu kesempatan langka juga bisa menjadi narasumber Jadi untuk tamu ya Iya, di iya, rumah iya. orang. seru nih kayaknya. Mas, ini sorry agak sedikit out of topic. Tadi Oke. Mas Rivo Pahlevi, kalau saudaranya Kemal Pahlevi atau Kebetulan ada Palevi sedunia nih ya lagi mau ngumpul. Harganya anjay. Sepatu Jordan Yeezy difotoin. nggak? Aku pikir kayak marga gitu kan. Jadi kayak satu keluarga, ternyata enggak ya? Sebenarnya iya, tapi jauh. Oh iya. Jauh. Serius? Bener. Serius. Beneran? Serius. Lo Baru kenal? tahu juga Mas Bram. Oh, enggak tahu, gue enggak tahu. Sekenal apa lo sama dia? Halo. Ini aku pengen nanya sih, kalian ngikutin Transformer juga gak sih? Ngikutin. Oh, iya. ngikutin. Hmm. Tapi kalau gue secara personal nonton semua, tapi bukan yang kayak gue akan dalam kayak nonton Marvel. Oh, yang nyari iya, mulut iya. gitu sih gue enggak. Dan ini range-nya kan lumayan jauh ya rentang waktunya ya. Dari setuju. 2007 sampai kemarin 2023 yang 2023, terakhir dikeluarin. Sepertinya kita kalau mau nonton yang akan datang sepertinya harus nge-recall lagi nih Benar. film-film sebelumnya Setuju. Di sini gue pengen nanya pendapat kalian nih. Ada banyak banget kan film-film Transformer tuh. oke. Kita Iya. bikin tier list lah. Dari yang paling bawah tuh kurang, terus atasnya lagi ya boleh lah, terus atasnya Oke. lagi tuh ini bagus nih. Nah, yang paling top masterpiece. Wah. Nah, kita boleh ngelis nih Transformer yang 2007 dulu. Oke, 2007 ya Oh pertama my kali ngelihat Shia LaBeouf di layar lebar mungkin ya. Iya. Masih muda banget lagi. Itu gue suka sih karena kita nggak terpengaruh dengan ekspektasi bahwa Transformer akan seperti ini karena itu film pertama gitu. Film itu akhirnya membuat tolak ukur sendiri ya untuk pemakaian CGI perubahan setuju. dari Setuju apa banget. menuju apa gitu. Sehingga pada saat itu menjadi one of the best film gitu ya. Karena semuanya komposisinya sangat buat kita terkagum-kagum Setuju gitu. banget. Oke, kalau kalian untuk Transformer 1 masukin di rating mana nih? Oh my god. Ini tuh yang bikin gue beban sejujurnya karena adalah kategori masterpiece nih kayak gue masukin situ kayaknya berat banget. Kalau gue tapi lebih bebannya karena gue kenal Kenapa? Michael Bay. Oh, iya. enggak ya. Tapi kalau di antara 7 one of the best sih gue The Origins ini sih yang sepakat. pertama. Jadi mungkin kita bisa naikin ke masterpiece. Oh, ini langsung taruh masterpiece. Apa gimana ya? Enggak itu menurut gue Oke. gue akan tetap dengan standing gue bahwa masterpiece tuh kayaknya menurut gue terlalu Tinggi ya. tinggi. Gue Bener-bener. gue menghormati origin story Sama. Transformer 2007 itu sebagai kayak lu founding fathers gitu Iya, ibaratnya iya, ya. Tapi iya. apakah lu yang terbaik? Kayaknya Tapi bukan. gue Kalau terbaik nggak itu ngomong gini. sebelumnya bukan. Jadi kalau ini bagus tuh masih di atasnya menurut gue ya. Iya, iya. Di atasnya ini bagus, tapi kayaknya masterpiece. Nah, saya nggak ada kategorinya. Kita bikin lagi, Pak. Jadi gimana nih Mas? Masukinnya? Ini harus berdua ya jawabnya. Satu-satu dong lu dulu. Ini bagus. Ini Sepakat. berat. Oh iya, ini bagus deh. Ini bagus. Ini bagus. Ini bagus. Ini bagus. Berarti bukan masterpiece. Yakin gak nyesel nih? The Origin loh. Belum masterpiece, mohon maaf karena masterpiece itu lagu-lagunya Dewa. Wah. Enggak, masterpiece tuh buat legend. Kalau Ya. Transformer 2007 tuh living legend lah. Living satu, legend. Satu level di bawahnya menurut gue. Gue setuju sih. Kalau gue Tuh kan, lu juga setuju sama gue kan? Iya, maksudnya gue juga setuju kalau misalkan Sabar. ini tuh Iya, kayaknya sorry. maksudnya ini bagus, tapi kalau dimasukin ke masterpiece kayak menurut gue agak too much aja. Jadi kayaknya ini emang cocoknya masuk di ini bagus sih sebagai Iya, pembuka untuk franchise Transformer itu sendiri itu Sepakat. kan. Selanjutnya di yang kedua nih. Sebenarnya gue suka sama nih film karena dulu di PS2 itu ada gamenya. Oke, terus. Cuman ya itu aja sih, tapi ceritanya gue biasa aja sih. Oh gitu. Oh Gue pikir iya, mau maksud cerita panjang. no. Oke. Maksud gue nggak peres, tapi maksud gue karena gue nggak main game. Jadi gue senang mendengar lo punya POV lain Iya, gitu loh. iya. Karena teman kita Reza itu dia main game juga. Benar. Dan dia sering ketika review itu dia akan membandingkan film dan gamenya. Oh di game Betul. begini. Jadi kita kayak bisa nebak seberapa mirip yang ada di game itu
alurnya dengan yang di film. Nah, gue mau nanyakan itu ke lu. Kebetulan gue tipikal yang main gamenya dulu justru. Cuman pas gue main gamenya, ya lumayan seru lah. Pas gue nonton filmnya, suka sih gue. Zaman-zaman masih kecil kan kita yang penting liatnya ya udah CGI-nya bagus gitu kan. Kalau gue itu sebenarnya sukanya karena di situ ada sejarah. Oke, itu perspektif lu ya. Oke. Mulai setuju, mengulik setuju. ada artefaknya, kemudian membuat ini lebih make sense gitu ya, dengan ada kaitan-kaitan terhadap timeline sejarah kita, sejarah manusia gitu ya, peradaban di Timur Tengah, Afrika dan Eropa di pertengahan itu. Kemudian di film kedua itu sebenarnya mencoba membuat ini tidak terlalu robotik sehingga cerita manusianya lebih banyak, lebih relate dengan kita. Tapi dibilang bagus, Gue sih kayaknya gimana ya? ya, pendapat pribadi gue malah yang kedua itu gue kurang suka karena Oh gitu. Oke. Karena menurut gue akhirnya kurang fokus. Gue setuju sama Rivo bahwa sequel itu seringkali menambahkan banyak hal. Tapi menurut gue akhirnya lu mau cerita apa sih? Kan kadang yang menjadi PR juga adalah ketika sequel tuh apa yang ingin lu pertahankan di ceritanya. Nah, gue secara personal tidak merasakan ada alasan untuk memperpanjang. Lu kadang bisa lihat beberapa film dan sequelnya yang lu rasa ini kayaknya nggak perlu ada. Iya. Ini kayak cuma dipanjang-panjangin doang. Karena filmnya laku gitu kan. Nah iya menurut gue yang di tahun 2009 ini gue nggak nonton ini nggak apa-apa loh seharusnya Iya, gitu. Kalau benar, gue setuju. secara personal sih Atau gitu ya. mungkin karena rentang waktunya waktu itu bedanya hanya 2 Berdekatan. tahun. Oke. Kemudian ekspektasi kita masih battle antara robot dengan robot. Iya. Kemudian kita dikasih sejarah nih gitu. Mungkin kita jadi ngerasa kok ini jadi terlalu manusia ya. Sementara ekspektasi kita udah robotik banget. Tapi gini, gue suka sejarah, tapi ketika ini dimasukin ke sebuah film belum tentu cocok. Karena yang gue rasakan di Transformer kedua adalah kok jadi gila-gila sejarah nih gitu. Iya. Tapi ya kita tidak bisa menyalahkan ya. Maksud gue in another point of view adalah jangan-jangan dia pengen narik penonton yang berbeda, yang lebih luas. Misalkan itu kan hal yang kemudian sah dan halal dilakukan pada sebuah sequel gitu loh. Perluas Tapi marketnya. iya benar-benar memperluas market. Satu sisi kadang gue pengen bilang oh jangan-jangan gue bukan penontonnya kali ya. Gue tuh tipe yang yaudah stick on the original source materialnya aja gitu. Iya. Mungkin kalau misalkan kita ngomongin sejarah ya, satu hal yang baru banget kelintas di pikiran gua, kenapa misalkan tiap franchise Transformer itu kalau misalkan kita perhatiin baik-baik, itu tuh selalu ngambil latar sejarah gitu loh. Yang ketiga, sejarah tentang Autobot ya kan, Sentinel Prime gitu-gitu kan. Cuman sayangnya yang di kedua ini menurut gua dari eksekusinya kurang aja sih, apalagi kan dari untuk main villain ini kan terkesan cukup kuat kan. Tapi setelah gue pikir baik-baik kayak matinya remeh banget gitu kan. Main villainnya kalau di Transformer 1 itu kan Decepticon si Megatron kan. Tapi di yang kedua ini gue tetap dapat vibes-nya tuh lebih ke Megatronnya justru. Kayak vibes Megatron sebagai main villainnya tuh belum hilang menurut gue. Padahal kan harusnya fokusnya udah ke Valen-nya itu sendiri kan. Itu sih yang gue sayangkan aja. Iya. Jadi kayaknya film kedua malah melupakan The Battle of para robot itu. Iya benar. Benar. Nah, berarti kalau kalian ngasih rating berapa? Gue sih kurang ya. Gue personal kurang ya. Kurang. Coba enggak, maksudnya gini, gue suka banget sejarahnya, tapi ketika itu masuk agak banyak jadi kayak kok gini sih? Iya, Nggak pada iya. porsinya aja sih. Transformer aja jadi sih. menjelaskan sejarah bertele-tele gitu. Gue agak kurang setuju sih. Gue nggak separah itu sih. Gue lebih ke ya boleh lah kalau gue. Berarti kalian Kurang. Iya kurang. oke. Benar, tadi poinnya adalah kalau nggak nonton ini nggak apa-apa. Yang ketiga langsung. Yang ketiga itu gue lumayan suka lagi Dark of the Moon. Gimana ya? Kalau misalnya dari segi cerita gak jelek, gak bagus juga. Cuman kayak gue suka di mana di situ Autobotnya pertama lebih banyak. Di sini gue lebih suka fokus villainnya tuh nggak ke si Megatron aja gitu kan. Si Sentinel Prime-nya dengan plot twistnya yang ternyata dia itu jahat gitu kan. Itu gue suka sih dengan beberapa plot twistnya itu. Dan ini agak aneh sih alasan gue ya. Jadi tuh ada scene di mana bulannya itu kayak kebelah atau kayak nyiptain suatu shockwave gitu. Itu kayak satisfied aja sih buat gue. Terus lu tuh Ironhide kan, dia kan mati kan di situ kan. Membekas aja buat gue. Jadi kayak kenapa gue suka sama Dark of the Moon. Gue yang tadinya biasa aja sama film mulai mengikuti film gara-gara Dark of the Moon. Jadi kayak setelah nonton Dark of the Moon gue mulai suka kayak pengen nonton film lain, film ini gitu. Gue sih lebih baik dari yang kedua menurut gue. Iya, sama. Karena Sepakat. ada Sentinel Prime tuh menjadi poin lebih ya, bahwa kita akan lebih dalam masuk soal Autobots dan siapa pemimpin sebelum Optimus Prime kan. Jadi maksud gue nggak tahu itu jatuhnya selera atau enggak ya, tapi maksud gue kayak lo lebih enak aja mengetahui seluk beluk dan mundur sedikit soal karya original tadi kalau kita balik ke bener. apa sebagai pijakan utama ya. Jadi itu memperkaya ternyata ini loh penyebab kenapa ini begini. Iya. Jadi kalau buat gue ketiga itu oke, boleh lah. Lebih suka yang ketiga. Ketiga. Gue ketiga.
Oh gitu. Karena kayak ada robot-robotan lagi lebih banyak ceritanya. Kemudian kita tahu cerita itu benar. Tadi dibilang sama Bram ada mundur sedikit. Kita tahu sejarahnya dari para robot-robot ini. Kemudian nggak semata-mata cerita soal Optimus Prime. Sejarahnya nggak ada tapi tidak bertele-tele. Benar. Jadi itu setuju. sebuah poin yang memang mungkin Michael Bay akhirnya merasa bahwa oh iya gue perlu tetap ada sejarah tapi nggak perlu sepanjang yang kemarin ya gitu berkaca gitu. Pun kemudian one day akan ada spin-off atau prequel jauh soal Sentinelnya sendiri ketika dia masih jadi pemimpin dan baik, menurut gue itu juga akan menjadi hal yang menarik gitu loh, untuk tahu gimana sih asal mula dan segala macam. Gue juga tadi sempat mikir kayaknya si Sentinel ini kayaknya bagus deh. Kayak maksudnya kalau dibikin prequelnya tersendiri gitu kan, kayak kalau dibikin kisah tentang dia kayaknya bagus gitu. Cuman kayak ternyata so far nggak dibikinin ya. Agak sayang atau dikit. mungkin Kayak belum. Naruto kan ada Minato mau dibikin sendiri nih bapaknya. iya, gitu kan denger sih gitu ya. seru kan kita Seru, tahu. Oh nih benar. pengen tahu nih zaman dulunya gimana sih. Karena setiap karakter tuh pasti punya fansnya masing-masing kan. Benar, setuju. Tinggal menunggu aja spin-off 1, 2, 3-nya itu. Kalau dari reaksi kalian yang kayak tadi, berarti kalian masukin di tier mana nih? Boleh. Gue sih boleh. Boleh ya? Boleh lah. Kalian gue setuju sih, gue juga boleh lah. Ya sama, boleh. Oke. Tolong ya, ini sangat pintar memanipulasi orang gitu ya. Bram, Vo. Siap. Aduh, gue mau ngomong cuman agak berat lagi. Gue sebenarnya jujur, di satu sisi gue suka sama film ini, tapi di sisi lain gue sangat menyayangkan karena di film keempat ini sudah nggak ada Shia LaBeouf. Gue lebih menyayangkan tidak ada Megan Fox di situ. Ya, tapi Rosie Huntington kan juga cakep gak sih? Iya ya, Rosie memang waktu itu tampil sangat wah ya. Karena memang versinya Michael Bay semua adegan dibikin grande. Rosie lewat pun masuk mobil tuh udah wah banget, ada angin-angin ada gitu kan. angin-anginnya, iya. Itu yang ditonton cowok-cowok kan, ngaku aja. Itu yang mungkin membuat banyak orang kehilangan mereka berdua ya. Tapi tergantikan dengan Rosie waktu itu. Tapi memang sosoknya Shia sama Megan memang kuat banget. Jadi itu juga ngebawa story-nya tuh 1, 2, 3 itu. Padahal kan emang kan yang di film Transformer yang keempat ini kan yang Age of Extinction kan. Maksudnya kayak pas di Transformer ketiga aja kok di recast gitu loh. Dan gak dijelasin kan mereka putus atau gimana kan. Yang menarik menurut gue adalah Michael Bay mengatakan itu bukan reboot. Oh, itu bukan reboot. Bener gak sih? Seingat gue gitu kan? Iya, itu Michael bukan Bay reboot. mengatakan itu tidak reboot walaupun berganti pemain tapi berjarak 4 tahun dari film ketiga. Oh. Jadi maksud gue ini menarik bahwa Optimus Prime, Bumblebee dan teman-temannya ketemu dengan orang baru nih gitu. Nah itu Iya kan? Iya, maksudnya dia tuh tipikal yang kayak kalau menurut gue ya Michael Bay tuh ngebangun film kalau di Transformer tuh kayak misalkan kita dibuat jatuh cinta nih, tapi pas kita udah merasa sayang kayak ditinggalin gitu. Ya makanya film keempat lo belajar aja move on. Iya sih. Tapi menurut gue salah satu yang menarik adalah ada yang kemudian beranalisa jangan-jangan film keempat itu Michael Bay ingin catch up atau kemudian memelihara yang sudah nonton dari Transformer pertama, karena kan karena kan mau tidak mau kadang ada generasi atau ada kemudian penonton yang ikut tumbuh bersama dengan filmnya. Gue mencontohkan Digimon. Kalau lu nonton Digimon Adventure 1 dan 2 itu anak-anak banget, tapi ketika lu nonton Tamers itu lu udah konflik hampir remaja dan lebih ribet gitu loh. Karena apa? Karena yang dijaga adalah penonton dari awal yang saat itu sudah bertumbuh dewasa, ya nggak sih? Itu terjadi sama Harry Potter juga kan. Makin iya, lama makin iya, dark, iya, karena iya, memang iya, usianya iya, sudah semakin dewasa penonton. Nah, kalau yang keempat berarti gimana menurut kalian? Boleh kali ya. Kalau gue sih kayaknya boleh lah. Boleh lah ya. Wah, aduh. Kenapa kalau boleh tahu? Gue nggak tahu ya. Gue sampai sekarang vibes-nya itu dari sejak pergantian dari Shia LaBeouf ke pemeran barunya 4 ke 5 tuh gue masih belum dapat aja vibes-nya. Ada beberapa hal yang gak make sense, kayak misalkan manusia bisa ngalahin robot cuman bermodalkan pistol biasa. Aneh aja sih menurut gue gitu. Makanya gue masuk di kurang banget. Nah ini yang kelima nih, yang Transformer The Last Night. The Last Night. Gue sih agak kurang. Gue malah masuk di paling bawah. Yang kurang. Sama sih gue. Karena buat gue terlalu memaksakan mempertemukan kedua circle itu tadi. Kalau menurut gue, jadi gue kayak nonton Ghostbuster yang terakhir. Jadi kayak lu lihat tuh nggak apa-apa loh, mereka ada di dua masa yang berbeda. Nggak harus semua tuh kayak lu Avenger lu pertemukan jadi satu gitu loh. Karena mereka mikirnya kayak, kalau dibikin ketemuan jadi Ini di tahun berapa ya? Jurassic tuh apa? Kan Jurassic Park, Jurassic World yang mempertemukan tuh, aduh lupa gue. Itu juga polanya sama sebetulnya seperti itu. Yang gue inget ya, nanti tolong dikoreksi di kolom komentar. Tapi maksud gue, mungkin gue bukan penikmat tipe itu aja, tipe yang mempertemukan banyak circle gitu loh. Karena nggak semua film atau semua universe itu bisa dicocok-cocokkan seperti itu ya. Maksudnya kan nggak semua circle nyambung ya. Bener. Iya. Kalau gue sama nggak suka juga, tapi kalau gue alasannya agak beda. Yang keempat sama kelima tuh agak mirip-mirip sih. Jadi gue nggak begitu banyak beropini ya. Gue ngerasa kayak manusianya terlalu di power up,
Terus juga terlalu dibikin dramatis aja, kayak misalkan si Optimusnya tiba-tiba jadi jahat, jadi baik. Cuman ada satu momen yang gue suka, cuman masih belum bisa mendongkrak film ini menjadi lebih baik, yaitu ketika Bumblebee bisa ngomong pakai suaranya sendiri, nggak pakai radio. Gue suka sama point of view lu ketika lu bilang Bumblebee mama ini suaranya gitu ya. Harusnya ada di itu atau di awal menurut lu? Kan lu bilang suka tapi nggak dapet gitu ya. Itu kenapa sih? Kenapa nggak sampai di level kepuasan lu? Maksud gue udah puas nih kayak Bumblebee akhirnya bisa ngomong. Cuman belum sampai level kepuasan gue karena beberapa hal minusnya tuh terlalu banyak gitu loh. Atau jangan-jangan karena setelah 4 kemudian 5 kita nggak mendapatkan vibes Transformer lagi, kemudian fans yang ngerasain banget itu, dimunculkanlah sesi Bumblebee lebih dalam itu untuk menjelang film selanjutnya kan. Yeah. Makanya untuk orang-orang yang ngikutin dari film pertama kemudian jatuh cinta dengan Bumblebee, di film kelima ada rasa wah ini yang gue cari. Gue akan menemukan lagi nih antusiasme untuk menonton Transformer. Jadi film kelima sayang sekali porsinya itu dikit sehingga belum membuat fans Transformer terpuaskan kalau menurut gue ya. Tapi menurut gue hal yang kita perlu apresiasi bahwa Bumblebee bukan diposisikan sebagai sidekick. Menurut gue ya di film kelima ini 1-5 itu yang perlu kita apresiasi, bahwa Optimus Prime ya sudah dia sebagai leader, sebagai kita akan melihat dia sebagai legenda gitu ya. Tapi kemudian Bumblebee adalah future hero aja yang one day dia akan besar, bahwa dia sedang bertumbuh dengan semua kesalahan dan kecerobohannya gitu ya. Tapi dia bukan Robinnya Batman yang cuman lo ngebantuin doang, enggak. Tapi dia akan punya porsi dan kontribusi yang oke menurut gue. Jadi tetap film kelima kurang. Sama sih, gue juga kurang. Enggak, kali ini beneran opini Sorry, gue sih. Bukan enggak. dimanipulasi atau gimana ya. Kalau Bumblebee sendiri menurut kalian gimana? Karena jujur gue suka sih. Wah, dede-dede fanatiknya akan wah Bumblebee gitu. Karena Bumblebee punya porsinya sendiri gitu ya. Dia memang dicintai sejak film pertama gitu. Dia yang berada dekat dengan tokoh utama. Bener. Dia yang melakukan kesalahan, mengakui kesalahannya. Jadi robot sih, cuma kok ada sisi manusia yang relate ya. Iya, bener. Dia bisa ngerasain apa yang dirasain manusia itu loh. Dan memang kalau di film-film sebelumnya ini kan kayak mereka tuh udah mulai tipis-tipis lah ngambil pendekatan ke manusianya. Nah, kalau di film yang Bumblebee ini kayak terasa selaras aja gitu loh. Gimana cara mereka care satu sama lain itu gue suka. Iya, tapi kalau gue ya ini bagus aja sih, kayak kalau masterpiece. Iya, dia masterpiece aja deh kayaknya deh. Ganti. Gak terima. Aduh, ntar lu gue jadi labil lagi. Bumblebee lu. Gue sama masterpiece ya, Pak. Masterpiece. Gue juga masterpiece deh kalau gitu. Karena gue juga masterpiece, guys. Karena menurut gue batu pertama itu akan selalu iya. Wah buat memorable, kita. Oke, nah tadi kan kita ngomongin Bumblebee. Nah, Rise of the Beast sekarang. Yep. Gimana nih menurut kalian? Masih fresh banget sih, 2 tahun lalu ya tayangnya. Tahun lalu. Juni apa Juli lupa gue. I like sih. Iya sih. Gue nggak tahu ya, menurut gue untuk menciptakan, gue salah nggak ya menyebut another Bumblebee gitu ya, tapi maksud gue ini menjadi hal yang menarik ketika sudah ada Noah di situ, kemudian Noah juga berkontribusi cukup banyak di Rise of the Beast ini. Jadi menurut gue kayaknya akan seru dengan pola ini deh. Jangan-jangan ketika hari ini kita beropini seperti ini dan mungkin banyak orang lain opini juga yang sama, itu jangan-jangan akan jadi formulasi untuk soft reboot mereka ke depan gak sih? Jangan-jangan. Dan herannya, walaupun di sini Noahnya kan lebih banyak kontribusi kan, itu kayak kita ngeliatnya tuh kayak lo ngapain sih ikut urusan alien gitu loh. Kayak kita ngeliatnya malah jadi sesuatu yang something fun gitu loh, karena pendekatan karakternya juga menurut gue menarik gitu loh si Noah ini gitu. Gue tuh tadi sempat pesimis karena kan gue liat di trailernya itu, kok ini si Noah kayaknya bukan sama Bumblebee nih. Tapi setelah filmnya tayang, menarik juga ternyata gitu kan. Makanya gue suka banget sama Rise of the Beast. Banyak hal-hal yang menurut gue something fresh, tapi gaya klasiknya tuh masih dipertahanin gitu loh. Desain robotiknya mereka gitu kayak masih klasik-klasiknya tuh dapat, nggak kayak film-film Transformers 1-5 kan kesannya robotnya kaku banget kan. Kalau di franchise yang baru ini, menurut gue tuh robotnya tuh kayak lebih lugas gitu loh robotnya. Jadi kayak lebih natural aja sih. Karena 2 film terakhir kan dengan sutradara yang berbeda ya. Iya sih. Dan kita mendapatkan suasana baru, kemudian kita di-refresh lagi dengan Bumblebee, kemudian Rise of the Beast ini ada twistnya juga, jadi memang kita akhirnya nggak terjebak dengan pola yang sudah kita baca. Iya, gitu. benar. Sebagai fans loyalnya Transformer tuh, yang tadi yang sudah bisa membaca cerita dari menit pertama sampai akhir, akhirnya kayak oh kok ada cerita baru ya, kok di twist kesini ya. Dan gitu. menurut gue nggak tahu ya, 2 film terakhir tuh pendekatannya lebih personal sih. Betul. Benar, setuju. Gue nggak melihat bahwa dia harus whole capture semua konflik, tapi dengan apa ya, minor capture gitu, itu lebih seru loh ternyata. Kita mengenal lebih dalam si robot-robot Jadi ini. kita lebih fokus ke
apa ya, lebih punya fokus tersendiri gitu loh. Kadang kan kalau kayak 3, 4, 5 tuh kan lebih mencakup secara luas kan. Betul. Itu yang gue rasa kayak vibes-nya tuh nggak sedapat ketika kita fokus ke Satu orang gitu kan. Itu sih yang menurut gue. Nah mungkin akhirnya Bagus. sosok Charlie yang diperankan oleh Hailey Steinfeld itu bisa tergantikan dengan sosok Noah ini. Gue merasa Noah ini karena pendekatan personal, kemudian diceritakan juga sangat dalam, emosional juga nyampe ke kita. Bisa jadi Noah ini adalah sosok yang akhirnya bisa menggantikan Sam Ya, yang udah gue mulai setuju, gue terlupakan setuju. sama kita gitu. Iya, iya. Ya tadi kita fanatik banget Sam 1, 2, 3 selalu ada. Kemudian di film ke-7 ini Noah bisa jadi kayak oh ini ya idola baru yang gue cari. Kelihatan kalau dia tuh memang sepeduli itu gitu loh sama si Tuh. robot-robotnya gitu. Itu sih yang gue suka sih. Dan peduli dalam arti sangat manusiawi ya. Maksudnya Benar, ada love benar. hate relationship. Jangan-jangan memang mereka melakukan pendekatan yang cukup lama buat membuat film ini benar. sehingga kita ngerasa oh emosionalnya senyampe ini ya. Iya, itu. Sama seperti kita terkesan pada Sam yang diperankan oleh Shia LaBeouf itu di awal gitu. Sampai nempel banget nih gitu. Setuju gue. Oke, kita masuk di tier listnya deh. Kalau untuk yang Rest of the Beast, masuknya yang mana? Harusnya udah tahu sih masuknya kemana sih. Kalau kalian? Gue ini bagus. Oh ini bagus. Ini bagus. Oh, Lu berharap apa? sumpah gue pikir kalian bakal masukin ini di Enggak, ini masterpiece. kita emang nge-twist podcast ini aja. Tapi ini bagus karena di sini fans terpuaskan dengan cerita personal karakter manusianya, kemudian porsi robotnya juga pas, kemudian datanglah robot-robot dalam bentuk lain, jadi semuanya terpuaskan, tapi bisa deh lebih bagus lagi. Kalau dibandingkan dengan benar-benar. Gue juga menganggap Bumblebee, itu. justru Bumblebee sangat personal yang sampai setiap inner child kita Iya, akhirnya kayak iya. peluk Iya. gitu. Kalau gue masukin ini masterpiece karena ini something different aja sih. Memang di sini pendekatannya nggak se-intimate film Bumblebee, tapi menurut gue feel emosionalnya tetap dapat sih. Jadi gue tetap masukin ini di masterpiece. Porsi sejarahnya ada juga loh di sini kan. Ada sih, dan gak too much kayak Bener. film-film sebelumnya. Ini porsinya pas. Porsinya pas. Oke, kayak gitu aja. Ini beberapa tier list kita ya. Sebentar lagi kan Transformer mau tayang ya, Transformer One ya. Yes. Nonton di bioskop kayaknya ini bakal jadi sesuatu film yang menarik juga sih. Banget, kita pasti nungguin. Oke, kurang lebih kayak gitu aja nih. Kalau misalkan nih teman-teman dari tadi kan obrolan udah seru banget nih. Kayak gue yakin beberapa teman-teman di sini juga kayak pengen tahu nih tentang Broadcast Podcast. Kalau pengen follow dan cari-cari tahu di mana boleh disebutin. Kita juga punya episode-episode terbaru dari review kita di YouTube juga di Broadcast Podcast. Di situ kita ngobrol sama para sineas, cast gitu, dan di situ kita tidak hanya mereview, tapi juga menyampaikan apa sih message yang akan disampaikan oleh para sineas dan castnya itu kepada pemirsanya di rumah. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu sebenarnya nggak cuma soal filmnya, tapi gimana misalkan para cast mendalami, terus kemudian para cast masuk ke dalam karakternya, itu bisa lihat di channel kami Broadcast Podcast. Jadi buat teman-teman smart viewers dari Binus TV, Movie Freak Binus TV itu untuk bisa juga nonton di kita. Jadi banyak, kita nggak akan sama kontennya, tapi kita bisa saling melengkapi ya. Betul. Kayak gitu aja Smart Viewers. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya. Serta jangan lupa untuk follow sosial media kita di TikTok dan Instagram di moviefreak.review. Karena di situ kita akan ngebahas seputar film-film dan film sebagai reviewer nomor 1 di Kemanggisan. Oke Smart Viewers, bye-bye.